Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu dalam proses belajar mengajar di kelas 9 dengan mata pelajaran PPKN dan dengan materi penerapan Pancasila pada masa ke masa. Baik, sesuai dengan hadis Bukhari 844 mengatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana kepemimpinan para pendiri bangsa kita dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Oke, kita lihat videonya. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, masa 1945 sampai 1950. Pada masa ini, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Selain itu, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap negara-negara kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat. Bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pemberontakan PKI. Partai Komunis Indonesia memberontak pada tahun 1948. Kota Madiun di Jawa Timur dijadikan basis pemberontakan. Memproklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia Soviet oleh musuh. Tujuan musuh adalah merebut kekuasaan dan menggantikan dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunis. Pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam mempunyai pengaruh di daerah-daerah lainnya. Setelah Kartosuwiryo memproklamasikan NIDI di Jawa Barat. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Raymond Westerling. Sebagai prajurit APRA adalah prajurit KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Setelah konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia menjadi negara serikat dengan negara Pasundan salah satu bagiannya. Namun, dorongan masyarakat untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan negara bagian terus menguat. Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan bekas KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Ia adalah mantan perwira KNIL. Andi Aziz memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan-pasukan APRIS bekal KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah negara Indonesia Timur. Ia sangat menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa. Selain itu, ia menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus tetap berdiri. Pemberontakan Maluku Selatan. Pemberontakan Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Sumokil.
Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri pada tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini, ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Selain sejumlah pemberontakan yang terjadi, pada masa 1945 sampai 1950, penerapan Pancasila di Indonesia juga mendapat tantangan dengan perubahan bentuk negara Indonesia yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari konferensi meja bundar pada tanggal 2 November 1949. Adapun dalam negara serikat, wilayah Indonesia dibagi dalam 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Sejak awal tahun 1950, dorongan rakyat agar RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia makin menguat. Pemerintah negara-negara bagian dan RIS kemudian bergabung untuk merancang Undang-Undang Dasar baru dan konsep negara kesatuan. Itulah pembahasan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik, anak-anak Ustaz, untuk selanjutnya antum baca bagaimana penerapan Pancasila dari tahun 1959 sampai dengan masa sekarang. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.